الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ ما أمره الله من خلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah, dengan diizinkan kita untuk mengabdikan diri kita yang lemah kepada pencipta sejati yang memegang kekuasaan. Tidak ada sesuatu yang bergerak atau terhenti kecuali kehendak dari Allah. Tidak ada sesuatu yang kuat ataupun lemah kecuali semua dari Allah. Maka beruntung mereka yang bergantung kepada Allah, yang bersandar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, terus senantiasa mengisi diri dengan ibadah, dengan taqarrub ilallah, sehingga dipilih menjadi hamba-hamba yang senantiasa dijadikan oleh Allah untuk meneruskan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala muliakan pada saat ini kita sedang berada pada 10 di dalam pertama bulan Dzulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah di dalam malam-malam yang ada pada malam-malam ini. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah kecuali di situ ada sesuatu rahasia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada orang-orang yang mengambil kesempatan di malam-malam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar. Banyak tafsir dari para ulama, di antaranya adalah fajar yang ada pada 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Walayalin ashar, dan demi malam-malam 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya di sini Allah mengangkat sumpah dengan malam-malam yang ada pada malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Itu artinya hamba-hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang ingin punya kedekatan kepada Allah, yang ingin tertanam rasa di dalam ibadah, yang ingin mendapatkan kerinduan di dalam ibadah, maka garap malam-malam itu
akan didapatkan suatu keajaiban. Paling tidak hadirin rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama, menghidupkan malam-malam itu paling tidak minimal untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, bangunnya sebelum subuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita pada saat ini untuk memasuki di dalam malam-malam yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk dibukakan sesuatu keindahan-keindahan yang ada di dalam keindahan Islam, di dalam makna yang sempurna, di dalam batin memahami untuk keindahan yang ada. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita juga akan masuk ke dalam hari yang istimewa, yaitu hari Idul Adha. Maka persiapkan diri kita, kumpulkan harta kita. Siapa mereka yang memiliki harta, maka diajarkan untuk melakukan pemotongan hewan kurban. Sabda lisan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengarahkan kepada kita, man kana lahu sa'atan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang dia mempunyai kemampuan, ada rizki, akan tetapi dia tidak melakukan penyembelihan hewan kurban, maka beliau memberi peringatan, orang yang seperti ini jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Islam adalah agama yang sosial, mengajarkan kita untuk memikirkan orang lain, jangan memikirkan diri kita sendiri. Islam mengajarkan agar kita berbagi. Apabila kita berbicara soal ini, maka lihatlah bagaimana yang terjadi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang banyak di antara mereka yang disifatkan dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat yang dicetak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dari mereka menjadi power besar, menjadi menguasai dunia dengan keadilan dan kemakmuran. Dicetak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara cetakannya hasilnya adalah wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka dari dirinya. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka dalam keadaan memerlukan. Mereka tahu bahwasanya tujuan yang mereka kejar adalah keridhaan Allah. Tujuan hidup yang mereka cari adalah keridhaan Allah. Dunia transit, tempat sementara, rumah kekal adalah di akhirat. Maka apa yang berjalan di dalam dunia, maka diniatkan ini semua adalah untuk tabungan akhirat. Maka dari itu kita diajarkan untuk menyembelih hewan kurban. Tapi hadirin, bukan sampai di situ. Dalam Islam juga ketika kita sudah berbuat, apabila kita sudah melakukannya, bersyukur kepada Allah, tapi ingat jangan tertipu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapatkan darah yang disembelih itu atau dagingnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang dapat, yang sampai kepada Allah adalah nilai niat kita di dalam penyembelihan hewan korban. Niat itulah yang menjadi kualitas ketakwaan seseorang di dalam melakukan ibadah. Indahnya Islam, kita diajarkan untuk berbuat. Setelah kita berbuat, maka manajemen hati pun dipantau.
agar tidak kita berbuat akan tetapi maghrur, tertipu, merasa diri super, merasa diri hebat, maka diingatkan itu semua tidak akan sampai kepada Allah kecuali ketakwaannya, yaitu niat kita di dalam melakukan ibadah. Maka dari itu jangan pernah kita maghrur, tertipu. Maka siapa orang yang tertipu atau bisa bahkan tertipu dengan kealimannya, misalnya ketahuilah Bal'am bin Ba'urah, orang yang alim, yang apabila dia mengajar maka puluhan ribu ulama yang hadir untuk mencatat ilmu dari beliau. Tapi di akhir umurnya dia benci kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia termasuk orang-orang yang kufur, naudzubillah. Maka dari itu Islam mengajarkan ketika kita melakukan sesuatu ada al-khauf war raja. Ada rasa harapan kepada Allah. Berharap kepada Allah, ya Rabb, inilah yang saya bisa lakukan. Kami berharap dengan apa yang bisa sekedar kami lakukan, maka kami berharap Engkau berikan keridhaan-Mu. Dan ada rasa takut karena kita tidak sempurna di dalam melakukan sesuatu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, siapa orang yang ada dalam dua sifat ini di hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam sorga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kita dan Allah bimbing kita untuk bisa melakukannya, agar berapa banyak ucapan tapi tidak bisa kita lakukan. Ya Rabbi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita bisa melakukannya, dan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita dalam taat kepada Allah, dan tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang, rahmat, dan dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi tadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin
إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهلك أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.